sifatul huruf. Bismillah, kita mulai sifatul huruf. Nah, kalau kita secara orang seperti apa? Ya, dari sifatnya. Karena bisa jadi orangnya mirip, wajahnya mirip, karena kembar gitu ya. Tapi dari sifatnya itu tidak bisa persis. Tidak bisa persis, pasti ada perbedaan. Nah, dari sifat-sifat itulah kita akan bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lain. Contoh seperti tadi, di huruf mim misalkan. Mim, salah satunya ada sifat gunnah, ada dengung, ada suara yang ke hidung. Seandainya dengungnya dihilangkan, maka tidak ada bedanya dengan ba. Ba. Jadi ba, padahal ma. Kita mau baca ma, tapi karena dengungnya tidak ada, jadi ba. Ar-Rahim menjadi Ar-Rahib. Rahib. Ya, seperti ba. Begitulah sifat-sifat huruf yang kenapa kita harus belajar itu? Sifat-sifat huruf ada dua macam. Ada sifat yang berlawanan. Jahar lawan hamas, syiddah lawan liqwah, bainiyah di antaranya. Kenapa suaranya gini Ustaz Yudi? Sifat itbaq lawan infitah, isti'la lawan istifal. Sifat itbaq lawan infitah, isti'la lawan istifal. Terakhir sifat ilaq lawannya ismat. Terakhir sifat ilaq lawannya ismat. Hamas fahat tahu syakhsun sakat, jahar ajid qatim bakat, bainiyah lin umar itbaq saddat. Delapan sifat tidak berlawanan, safil qalqalah lin inhiraf. Delapan sifat tidak berlawanan, safil qalqalah lil inhiraf. Takrir tafasyi sifat gunnah istitalah. Sifat takrir tafasyi gunnah istitalah. Sifatul huruf di sini ada dua macam. Yang pertama ada sifat yang berlawanan. Jadi berlawanan. Ada sifat juga yang tidak berlawanan. Nah, yang berlawanan ini ada 5 dengan lawannya menjadi 10 gitu ya. Bahkan 11 karena ada sifat yang ada bainiyah, di antara keduanya itu ada sifat lagi. Sifat-sifat yang berlawanan di sini pertama adalah namanya sifat al-jahr wal hamas. Jahar dan hamas. Kita langsung ke hamasnya saja dulu. Dengan memahami satu sifat lawannya ini, maka akan paham dengan lawan berikutnya. Yang pertama al-hamas misalkan. Nah, jahar dan hamas di sini adalah sifat yang di sini berbicara tentang nafas terlepas atau tertahan di sini. Di sifat jahar dan hamas. Jadi nafas itu ketika mengucapkan huruf terlepas atau tertahan. Di sini
spesialis dari jahar dan hamas. Kemudian untuk sifat hamas di sini ada sakata fahatsahu syakhsun. Ya, kalau yang sering kita dengar fahatsahu syakhsun sakat, begitu ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Itu hanya kumpulan untuk memudahkan kita menghafal. Fahatsahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf hamas, huruf-huruf yang ketika diucapkan nafas kita terlepas, nafas keluar, maka terkumpul dalam nafas ini sudah. Ada fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sa, sin, kaf, dan ta. Ini adalah huruf-huruf dari hamas. Ketika diucapkan, nafas kita terlepas. Contoh, fa, fi, fu, ha, hi, hu, bah, dan seterusnya. Ta, ti, tu, bat. Cuma kalau ta dan kaf di sini sedikit sekali terdengar. Beda dengan fa. Fa sangat jelas. Fa, fa, ha gitu. Kalau ta dan kaf hanya ada hamas sedikit saja. Ta, ka. Ini nafasnya terlepas. Sedangkan selain yang terkumpul dalam fahatsahu syakhsun sakat itu adalah termasuk di dalam hurufnya jahar. Jadi nafasnya tertahan. Apa contohnya selain ini? Ada dal misalkan. Da, di, du. Maka tidak ada nafas yang terlepas sehingga terdengar suara desis. Maka misalkan ada seperti dialek Jawa. Jawa itu biasanya banyak hamasnya. Ba menjadi ba, ba. Bapak gitu ya. Bapak atau sudah. Nah, misalkan. Jadi dalnya pun ada hamasnya. Itu dalam belajar Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an tidak ada hamasnya. Ya, selain fahatsahu syakhsun sakat, maka nafasnya tertahan. Ya, termasuk zai. Zai itu kadang-kadang kita mengira bahwa zai itu ada sifat hamas di situ. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu za. Jadi di situ sebenarnya bukan sifat hamas. Kalau sifat hamas maka dia akan terdengar hampir mirip dengan sin. Az-za terlalu banyak. Az-zaniyatu waz-za. Nanti kebanyakan akan mirip dengan huruf sin nantinya. Di sini hanya sifat, nanti ada yang tidak berlawanan namanya sofir. Sofir itu seperti suara belalang, begitu ya. Bukan hamas. Maka huruf zai tidak masuk di sini. Fahatsahu syakhsun sakat itu saja hurufnya hamas. Jadi saya ulang, hamas adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan nafasnya terlepas. Begitu. Sedangkan jahar nafasnya tertahan. Saya kira itu untuk hamas. Jadi saya pakai bahasa yang saya kira bahasa sehari-hari lah begitu ya. Jadi gampangnya hamas adalah huruf yang ketika diucapkan nafasnya terlepas, sedangkan jahar huruf ketika diucapkan nafasnya tertahan. Jadi jahar dan hamas hanya mengurusi di masalah nafas. Saya kira itu untuk jahar dan hamas. Bisa dilanjut ke berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah ada namanya sifat syiddah, rokhawah, atau kita kadang-kadang menyebutnya rikhwah. Kemudian di antara syiddah dan rikhwah ada namanya sifat bainiyah, atau kita juga kadang menyebutnya sifat tawassut. Jadi tengah-tengah ya. Syiddah di sini, di sifat-sifat ini kalau tadi jahar dan hamas
mengurusi masalah nafas. Di sini tentang suara, syiddah dan ikhwah. Suaranya kuat atau tidak di sini. Ini di spesialisnya di syiddah dan ikhwah ini. Jadi syiddah pertama, syiddah itu kuat. Jadi suaranya kuat. Huruf-huruf ketika diucapkan suaranya kuat. Sedangkan ikhwah kebalikannya. Suaranya lentur begitu. Kalau syiddah suaranya kuat, kalau ikhwah suaranya lentur. Sedangkan bainiyah berarti tengah-tengah di antara syiddah dan ikhwah, enggak terlalu kuat juga enggak terlalu lentur, jadi tengah-tengah. Apa saja huruf-hurufnya di sini? Syadidah. Nih, ada syiddah terkumpul dalam lafaz ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, qa, ba, kaf dan ta. Ajidu qatin bakat. Itu kumpulan huruf-huruf syiddah. Jadi kuat. A, I, U, Ba, Ja, Ji, Ju, Baj, Da, Di, Du, Bad. Kira-kira begitu. Jadi suaranya harus kuat. Sedangkan yang berikutnya kita ke bayaniyahnya dulu. Ke bayaniyah atau tawassut, yaitu sifat hurufnya terkumpul dalam lin Umar. Lin Umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Di sini sedang, ya. Di sini suaranya enggak terlalu kuat, juga tidak terlalu lentur. Sementara di rikhwah itu sangat lentur, suaranya lentur, lunak ya. Lentur, lunak, huruf-hurufnya selain sifat syiddah dan selain hurufnya sifat bainiyah. Berarti selain ajib qatin bakat dan selain din Umar. Sisanya itu semuanya bersifat rikhwah. Contoh yang rikhwah dulu di sini. Contoh ya, misalkan huruf ya tidak ada di syiddah, tidak ada di bainiyah. Termasuk di rikhwah ternyata. Jadi huruf ya suaranya lentur saja. Ya, yi, yu, ya, yi, yu, bai, bai, ayyuha, ayyuha, inna waliyyallahi. Jadi suaranya lentur saja. Wa idza, walau kanu. Suaranya lentur. Berbeda dengan syiddah tadi kuat. Ab, ak, at, aj. Jadi kuat sekali. Sedangkan di sifat bainiyah di antara syiddah dan rikhwah itu hurufnya lin Umar. Ini tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lentur. Contoh, misalkan huruf ain yang bertasydid, misalkan, atau yang sukun. Iyyaka na'budu, na'budu. Apabila dijadikan syiddah terlalu kuat, maka menjadi iyyaka na'budu, jadi terlalu kuat menekan suaranya. Atau terlalu lentur menjadi iyyaka na'budu, na'budu, na'budu. Seperti tidak ada tekanan sama sekali. Di sini ada tekanan, akan tetapi suaranya tetap jalan. Na'budu, na'budu, wa na'amahu, begitu. Jadi tetap jalan. Contoh lagi, misalkan, karena ini di dalam sholat juga, di sholat Al-Fatihah ya, waladhdallin. Lam di sini sifatnya adalah bainiyah, antara kuat dan lentur, jadi sedang. Lam kadang-kadang kita mungkin pernah mendengar ada orang yang baca waladhdallin, sampai suaranya menghilang karena saking kuatnya tekanan tasydid di situ. Ada juga mungkin pernah terdengar waladhdallin, dolin. Jadi lamnya seakan-akan tidak ada tekanan sama sekali.
Maka yang lebih sempurna adalah ada tekanan suara tetapi suaranya tetap jalan, nggak sampai putus. Waladhdallin, dallin, ada sampai lamnya masuk ke yang kasroh. Dallin. Ya ayyuha, tekanan tasdidnya ada, iya di situ. Ini rikhwah ya, karena tasdid tetap ada tekanan, jangan sampai tidak ada tekanan sama sekali, kan ini rikhwah saat jadi suaranya harus lentur sampai bacanya iya karena na'budu wa iya. Maka kalau seperti itu juga tasdidnya menjadi hilang, tetap ada tekanan tasdid akan tetapi lentur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada contoh yang dibaca terlalu kuat menjadi seperti syiddah sehingga suaranya putus. Iyyaka na'budu wa iya sampai hilang suaranya. Itu terlalu kuat. Jadi tentur saja, yang penting tekanan iya-nya ada. Uba'atsu hayya. Apabila iyyaka na'budu tasdidnya tidak terdengar seperti bacaan saya yang tadi, iya, itu seakan-akan menjadi hamzah yang panjang, mat. Ketemu ya. Iya. Tasdidnya menjadi hilang. Bila begitu, syiddah, rikhwah dan bainiyah ini adalah fokus di suaranya kuat atau tidak di situ. Kalau jahar dan hamas tadi, nafasnya terlepas atau tertahan. Begitu untuk syiddah. Jadi ini kan penjelasan rincinya. Yang penting di pokoknya seperti tadi, kita bisa menjelaskan, kita bisa memahami, kemudian dengan bahasa kita jelaskan bahwa huruf syiddah itu adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan suaranya kuat. Sedangkan rikhwah, huruf-huruf yang ketika diucapkan suaranya lentur. Sedangkan bainiyah, ketika diucapkan huruf-huruf tersebut suaranya tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lentur, sedang. Kemudian ada sifat isti'la, istifal. Isti'la, istifal. Jadi dari namanya saja sebenarnya kita sudah bisa meraba apa sih sebenarnya sifat ini. Isti'la itu dari a'la, tinggi gitu ya, naik. Istifal, asfal itu rendah. Apa maksudnya? Di sini yang dimaksud isti'la adalah naik. Artinya pangkal lidah itu terangkat ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Pangkal lidah terangkat ke langit-langit mulut, ya ke atas, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Sedangkan istifal sebaliknya. Ketika huruf-huruf tersebut diucapkan, lidah turun ke dasar mulut. Ke dasar ya, turun ke dasar. Kalau isti'la tadi pangkal lidahnya terangkat, pangkalnya terangkat, sehingga karena pangkal lidah terangkat ke atas, otomatis suara akan menjadi tebal ya. Maka huruf-huruf isti'la itu pasti tebal semuanya. Apa saja hurufnya? Ada di situ khusso dhawtiyanqil, khusso dhawtiyanqil ya, itu semuanya tebal. Tebalnya dari terangkatnya lidah tadi. Kho, so, mo, ro, po, ko, lo. Jadi lidahnya di belakang terangkat sehingga suaranya menjadi tebal, gemuk gitu ya. Mungkin pernah menjumpai ibu-ibu sekalian bahwa ketika membaca surah huruf-huruf isti'la ini ada sebagian yang membacanya dengan monyong gitu ya, memoncongkan bibir, sehingga
terdengar tebal. Sebenarnya tebalnya bukan di situ, bukan di bibir. Ya, membacanya seperti biasa, lisan kita seperti biasa, mulut kita seperti biasa, akan tetapi tebalnya itu didapatkan dari terangkatnya lidah tadi di belakang. Ya, kalau kita baca tipis jadi ha, ya. Karena lidahnya tidak diangkat. Ha. Kalau diangkat jadi ho, ya. Sa, itu kan tipis. Sa. Tapi ketika diangkat di pangkal lidah menjadi fo, si, su, fo, si, su. Gitu. Sedangkan istifal itu semua huruf selain khusso, dhotin, kil. Jadi menghafalnya lebih mudah. Kita hafal satu saja. Di istilah istifal ini huruf istilahnya khusso, dhotin, kil. Maka selain itu pasti istifal. Di syiddah hurufnya ajid, qotin, bakat. Sedangkan bainiyah hurufnya lin, umar. Maka baiknya hamas. Maka selain itu berarti sifatnya adalah jahar. Begitu. Jadi menghafal separuh saja maka hafalannya pun menjadi lengkap. Insyaallah begitu. Saya ulang lagi, isti'alah dan istifal ini fokus kepada lidah. Lidah terangkat atau turun. Begitu. Di pangkal lidah terangkat atau turun. Maka kalau terangkat itu namanya isti'la. Hurufnya khusso, dhotin, kil. Istifal, lidah turun ke dasar mulut sehingga menjadi tipis seperti misalkan a, ta tidak perlu diangkat menjadi po. Nah, jadi po nanti po. Ini sebenarnya seperti huruf ta dan po itu makhrajnya kan sama. Ta dan po makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri yang atas. Ya. Lidah ditempelkan ke pangkal dua gigi seri yang atas. Ya. Ta di situ. Huruf to juga sama. Huruf to juga sama. Ta, dal, po, ada 3 huruf yang kumpul di situ. Tapi karena sifatnya berbeda maka pengucapannya menjadi jelas berbeda. Ya. Ta sangat tipis. Ta. Ti. Itu mempunyai sifat isti'la, lidah terangkat menjadi po, ta, po, gitu. Tapo, wala, tapo. Jadi dengan makhraj yang sama tapi suaranya menjadi berbeda karena sifatnya berbeda. Kalau to ketika sukun mantul iya po, lubu, muhito. Sedangkan ta tadi malah keluar angin. Qolat, lat, bukan qolat, nah, tapi qolat. Kenapa? Karena sifatnya tadi masuk di hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Sementara to tidak ada di situ. Bukan hamas berarti jahar. Nanti kemudian digabungkan juga dengan sifat-sifat yang selain itu. Itu tentang sifat isti'alah dan istifal. Jadi untuk catatannya di isti'alah dan istifal ini biasanya kita lebih mudahnya tebal dan tipis gitu ya suaranya. Akan tetapi tebalnya itu mohon diperhatikan bukan dari bibir monyong. Ho, yoh, bukan begitu. Tapi dari terangkatnya lidah itu. Pangkal lidah diangkat sehingga tebal. Yoh, ho, bukan ho. Seperti itu. Yang tadi yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah sifat itbaq dan infitah. Itbaq dan infitah.
infitah itu kan terbuka, sedangkan itbaq nempel ya. Artinya apa? Ketika huruf-huruf disebutkan, diucapkan pada huruf itbaq ini, maka lidah nempel. Sedangkan infitah kebalikannya, yaitu huruf ketika diucapkan lidah terbuka. Ya. Huruf itbaq ada 4 saja di sini, ada shad, ada bod, ada to dan wo. Shad, bod, to, wo. Ini kadang-kadang yang terkait makhraj ya. Kadang-kadang saya sering jumpai santri keliru mengucapkan yang setelahnya, yang seperti shad itu dibilangnya do, do. Jadi bingung antara bo dan dot. Itu kadang-kadang bingung santri. Perlu diperjelas juga bahwa kalau kita tulis lengkap ya dirinci as-sodu begitu ya, sod bacanya sod. Kemudian dot itu ad-dodu, belakangnya huruf dal, ad-dodu, sehingga hurufnya namanya huruf dot, huruf dot. Ya kalau kita mau baca fasih jadi huruf bod, bod. Yang jelas hurufnya di belakang huruf dal, seperti dal. Dal memang huruf dal ya. Abodu, bod. Berikutnya to. Ya, yang ada alifnya tapi tidak ada titiknya itu to. At-to-u. Ketika hamzah. At-to-u. Wa pun setelahnya itu juga Allahu. Hamzah juga wa. Jadi sod, bod, to dan wa. Itu 4 huruf tersebut adalah termasuk huruf-huruf al-itbaq. Ketika diucapkan maka lidah menempel. So, mo, po, wo. Beda dengan ya, a, wa, lidah terbuka saja. Ini saya kira sifat itbaq infitah ini tidak terlalu kita perhatikan pun sudah otomatis membacanya. Ya, membaca to tidak mungkin lidahnya nggak nempel, pasti nempel to. Kalau nggak nempel malah jadi wo, seperti itu, pasti sudah pasti nempel to. Bol, bot juga tidak nempel, gimana caranya? Walau, akhirnya tidak jadi dot begitu. Ini sudah refleks saya kira. Saya kira untuk isti'la, istifal itu perlu kita perhatikan karena kadang-kadang kita yang harusnya tipis, harusnya tebal, kadang-kadang kebaca tipis gitu ya. Kadang ya bisa pengaruh huruf-huruf sebelumnya atau setelahnya. Misalkan shadaqallah itu kan shadnya tebal, isti'la, dalnya istifal. Sedangkan qafnya isti'la lagi. Jadi dalnya di baca Allah. Jadi sadaqallah. Kemudian yang idlak dan ismat itu hanya ada yang mengatakan tidak termasuk di sifat ya, semacam pengelompokan saja. Idlak itu hurufnya firra min lubin, fa ra mim nun lam ba. Jadi huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dan bibir. Jadi mudah sekali diucapkan, pengelompokan saja. Kalau ismat agak ke dalam ya, kho, ain, ruin itu kan ke belakang. Jadi untuk huruf idlak biasanya lebih mudah diucapkan karena keluarnya di ujung-ujung lisan kita. Itu huruf-huruf yang berlawanan. Jadi setiap huruf kalau kita perhatikan satu persatu, maka setiap huruf pasti memiliki minimal 5 di antara huruf-huruf yang sifat-sifat yang berlawanan ini. Karena ada 5 macam. Pertama, hamas dan jahar dan hamas. Yang kedua, syiddah dan rikhwah, di antara ada bainiyah. Kemudian ada isti'la istifal, ada itbaq infitah,
kemudian ada idlaq dan ismat. Pasti memiliki minimal 5 sifat. Boleh kita coba satu huruf saja. Ba misalkan. Huruf ba, saya saja yang menjelaskan dulu langsung biar agak cepat karena materinya masih ada. Ba misalkan, kita lihat di hamas dan jahar. Hamas fahathahu syakhsun sakat. Enggak ada ba, berarti jahar. Itu pertama. Jahar. Ba punya sifat jahar. Kemudian di syiddah, likhwah dan bainiyah. Coba kita lihat hurufnya syiddah, ajid, qatin, bakat. Oh, ada ba di situ. Berarti yang kedua adalah syiddah. Pertama jahar, kedua syiddah. Yang ketiga isti'la atau istifal. Isti'la fahal khussa dhawtin qid. Tidak ada ba, berarti istifal. Nah, jahar, syiddah dan istifal sudah 3. Kemudian berikutnya itbaq dan infitah. Itbaq saddat tadha. Tidak ada, berarti infitah. Sudah 4. Di idlaq dan ismat, idlaq hurufnya firra min lubbin. Fa'ra mim nun lam ba. Oh, ada ba di situ, berarti hurufnya idlaq. Jadi minimal setiap huruf mempunyai 5 sifat di dalam sifat-sifat yang berlawanan. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke sifat-sifat yang tidak berlawanan. Jadi satu persatu. Sifat ini hanya dimiliki huruf ini dan semacamnya. Jadi setiap hurufnya berbeda-beda. Nah, ketika kita belajar teori nyambung. Oh iya ya, ternyata kenapa kok itu kok kedengarannya tebal? Ternyata punya sifat isti'la. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah apa namanya untuk masalah itbaq. Nah, ini tentang sifat itbaq ini tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 huruf, ada shad, wa, dha dan dhad ya. Nah, ini kita kembali kepada murojaah kepada makharijul huruf yang minggu lalu, Ustaz. Nah, itu kan shad ini termasuk kepada makhraj alisan ya. Ya, lisan. Alisan itu dengan sekawanannya ada 3 huruf yaitu sin, zin, dan shad. Nah, ini untuk itbaq ini untuk praktiknya apakah menempel ataukah memang mengambang, Ustaz? Karena kalau misalkan kita kembali ke makhrajnya itu kan ke yang alisan itu kan posisi lidah itu dia seperti seolah-olah mengambang gitu Ustaz ya. Kalau untuk di itbaq itu sendiri, kalau di itbaq itu sendiri menempel. Tadi kan Ustaz menjelaskannya memang menempel ya. Nah, mungkin bisa diulangi kembali atau saya yang belum mengerti atau bagaimana. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua mungkin yang kedua ini bukan pertanyaan sih, barangkali mungkin kalau kita apa namanya kaum ibu-ibu ya, kaum emak-emak barangkali nanti ada sesi praktek atau bagaimana gitu biar lebih mengena dan lebih bisa mempraktekkan materi yang yang disampaikan oleh narasumber atau pembicara gitu. Praktek barangkali. Saya kurang tahu sih kalau minggu lalu di akhirnya itu kan saya memang telat, ada kendala. Jadi kemarin nggak sampai akhir. Apakah memang kemarin ada praktek di akhir atau seperti apa? Saya juga kurang tahu. Baik, Ustaz. Ada lagi? Sudah Ustaz, terima kasih banyak. Syukran saja. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sifatul huruf itu kan tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu. Misalkan saya contohkan huruf yang lain dulu. Misalkan huruf dal. Dal itu sifatnya syiddah, kuat. Suaranya harus kuat. Ad. Tapi di sisi lain syiddah juga mempunyai namanya dal juga mempunyai sifat kolkolah. Harus memantul. Jadi kekuatan suaranya itu berkurang karena ada sebab sifat yang lain. Akan tetapi tidak hilang. Begitu saja. Nah, di ismat pun, di shad pun juga begitu. Shad di sini mempunyai sifat itbaq ya, menempel. Itu secara umumnya begitu ya, itbaq mudahnya.
Akan tetapi menempelnya ini tidak sempurna di shot ini, tidak seperti huruf po, bo, gitu ya. Walaupun tidak menempel sempurna. Kenapa? Karena ada sifat yang lain juga. Akan tetapi tidak menjauh lidahnya, tidak terbuka seperti huruf ya, misalkan wa. Ya, jadi bacanya ha, gitu. Ha. Karena lidah terlalu melebar. Jadi sini menyempit ke langit-langit. Tapi di sini kan shot juga punya sifat namanya hamas misalkan. Suaranya harus mengalir. Sementara kalau nempel total, otomatis suara akan tertahan. Menjadi jadi to nantinya, bukan so lagi. Nah, maka di sini menempelnya tidak sampai sempurna, tapi ditekan di situ sehingga sempit jalannya angin, akan tetapi nafasnya tetap keluar. Gitu. Jadi berbagi dengan sifat yang lain. Berbagi. Artinya tetap ya, lidah tetap menyempit, akan tetapi tidak menempel secara total karena mempunyai sifat hamas. Sementara hamas, nafas harus mengalir. Gimana bisa mengalir nafasnya kalau tertutup? Nggak mungkin. Sementara huruf bot, po, itu kenapa nempelnya kok sempurna? Karena tidak mempunyai sifat hamas. Di sini ada namanya sifat sofir, as-sofir. Sofir ini biasa kita bahasakan yang bahasa kita, bahasa saya dulu ketika belajar itu suara seperti seruit gitu ya, atau suara belalang malam-malam gitu, dengar suara belalang atau kayak suara apa namanya ular misalkan, biasanya kan ada seperti gitu ya. Jadi sofir itu seperti itu, hurufnya ada 3, sod, sin, dan zai. Sod, sin, dan zai. Itu ada tambahan di situ. Sod selain masuk di sifat-sifat yang lain juga di yang berlawanan, di sini juga mempunyai sifat yang tidak berlawanan, yaitu sofir. So, si, su, so, si, su. Nah, jadi di sini kenapa terdengar seperti hamas, seperti desisan suara, padahal tidak masuk di huruf hamas gitu ya. Fahattahu syakhsun sakat. Sin ada. Nah, di sini di shot ini berbeda dengan sin. Sedikit berbeda, perbedaannya hanya ditebalkan ya. So, sa, so, sa. Di sini karena kumpul ya. Jadi shot, sin, dan zai ini mengandung sifat sofir di situ. Ada suara seperti desis, belalang katakanlah, istilahnya begitu ya. Jadi kalau lihat definisi di sini adalah ketajaman pada suara yang muncul saat melewati ruang sempit. Jadi karena sedikit menyempit, maka akan terdengar suara di situ yang tajam. Ini tidak bisa dipisahkan dari hamas tentunya kalau sin. Ya, sedangkan sod dan zai tidak punya sifat hamas, tetapi sifat sofir saja. Tidak jauh berbeda di sini ya. Artinya untuk dipisahkan antara hamasnya sin dengan sofirnya tidak mungkin. Jadi sudah menyatu. Artinya ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, ini karena menyempit ya. So, sa, za, za, ya, za. Nah, kalau tidak menyempit maka tidak akan terdengar suara seperti itu. Oh, nggak mungkin ya. Pasti menyempit dulu baru bisa bunyi. Itu namanya sifat sofir. Kemudian yang kedua kolkolah. Ini kolkolah ini yang sering juga kita dengar kolkolah. Jadi kolkolah adalah pantulan suara, ya. Pantulan suara ketika huruf tersebut disukunkan. Ketika disukunkan saja, hurufnya ada kutbujadin. Kalau kita sering istilahkan itu mengumpulkan huruf tersebut menjadi bahasa kita baju di toko begitu ya. Baju di toko. Ba, jim, dal,
qaf, ta, ada 5. Qutbu jadin. Maka huruf-huruf yang 5 tersebut apabila diucapkan ketika sukun ya, ketika sukun maka akan terjadi pantulan suara yang kuat di situ. Ada memantul suaranya. Ako, apo, ab, aj, ad, ahad, qul huwallahu ahad, memantul. Nah, tetapi tidak semata-mata hanya qalqalah, diingat kepada sifat yang sebelumnya, yaitu ada syiddah, harus tahan dulu. Ahad, nah kalau cuma ditahan itu syiddah, tapi qalqalahnya belum ada. Setelah itu baru qalqalah dipantulkan. Ahad tahan dulu baru ke qalqalah pantul. Ahad, tanpa ditahan dulu maka tidak sempurna. Gimana? Tanpa ditahan bisa mantul. Ya. Jadinya jadi refleks juga ketika mau mantul pasti ditahan dulu. Ahad, ako, apo, aj, ad, begitu. Ini hanya berlaku ketika sukun saja, huruf qalqalah. Untuk shofir tadi itu sepertinya sudah kita rasakan di situ adalah refleks saja. Ketika membaca huruf sin, shad, za itu sudah pasti begitu. Ya. Qalqalah ini kadang-kadang tertinggal. Ya, kadang-kadang kita anak-anak ketika mengaji itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Kalau seperti itu berarti qalqalahnya tidak ada. Tapi kalau shofir itu sudah pasti. Ketika mengucapkan sin sudah pasti. Sa, so, za sudah pasti begitu. Sudah otomatis. Jadi qalqalah ini perlu diperhatikan. Terlepas nanti ada namanya qalqalah sugro, qalqalah kubro, itu nanti saja saya kira. Jadi kita yang penting paham yang penting, ya. Bukan yang lain nggak penting, tapi ini lebih penting. Pokoknya dulu, ya. Paham yang penting, paham yang penting. Muter bahasanya. Begitu. Jadi yang penting mantul dulu, mau itu yang sukun di tengah-tengah, misalkan yaj'aluna, yad'u, yaqta'u, yang penting mantul dulu. Kemudian di akhir juga qul huwallahu ahad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kenapa di situ kok ditahan dulu? Nah, ini ada masalah di sini. Yang menjadikan qalqalah tidak lancar. Tertahan oleh kenapa? Tasdid, ada tasdid. Ya, kita terlepas dari namanya itu qalqalah sugro, qalqalah kubro, intinya dipantulkan. Dipantulkan saja. Ketika sukun kemudian dipantulkan. Bedanya dengan yang ada tasdidnya, itu saja perlu diingat juga. Ketika ada tasdidnya ditahan dulu. Seperti kita membaca tasdid pada umumnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kalau kita baca sempurna wa tabba gitu ya. Wa tabba wa tabba wa tabba. Nah, yang terakhir jadikan qalqalah, pantulan, bukan ba, bukan fathah. Tapi memantul karena sudah sukun. Wa tabba wa tabba wa tabba. Ya, kalau kemudian kita membaca karena tasdid di situ kemudian bacanya seperti biasa, tabbat yada abi lahabin wa tab, tasdidnya jadi hilang. Ya, tetap seperti membaca tasdid pada aslinya. Wa tabba, kan ada jedahnya. Wa tabba. Kemudian fathahnya dihilangkan, disukunkan menjadi wa tab bil haqqo, bil haqqo, bil haqqi, bil haqqi, bil haqqo. Gitu. Jedahnya sama dengan ketika membaca dengan harokat sempurna di huruf yang bertasdid itu. Qalqalah. Kemudian ini marotibul qalqalah, ya nanti saja. Ya ada waktu kita lanjutkan. Ada sifat lin. Lin itu lunak ya.
sifat lunak, yaitu wawu atau iya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ya, setiap ada wawu atau iya sukun, kalau sebelumnya fathah itu menjadi lin, lentur. Khaufi, qaumu, baitu, Quraisyin, Qurai, lentur saja. Roi. Saya kira ini juga sudah refleks begitu membacanya. Lin, lentur. Atau mungkin bisa jadi jangan sampai kebaca qaufin, qaumun. Kalau mungkin ada yang bisa membaca seperti itu, tapi saya kira nggak ada. Ini sudah seperti biasa. Li'ila fi Quraisy, Quraisy sudah seperti biasa. Min khair, khair begitu. Lentur. Ya, sudah refleks juga itu. Inhiraf. Ini juga sudah refleks ya. Condongnya suara huruf karena saya ulang lagi lin tadi hanya pada wawu dan iya yang sukun ya, wawu iya yang sukun didahului oleh fathah. Kalau nanti wawunya didahului wawu sukun didahului dhammah jadi mat, beda lagi. Atau iya sukunnya didahului kasroh, beda lagi. Ya, jadi wawu dan iya yang sukun didahului oleh fathah. Khaufun, baitun. Inhiraf, kita baca condongnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna, akan terhalang oleh lidah. Ya. Ini juga sudah refleks ya, kita baca lam, ya begitu sudah la, ro, ro. Tapi ketika ditanya sifat huruf lam diantaranya adalah inhiraf tersebutkan. Nah, sekalipun itu ketika kita membaca sudah refleks otomatis, sudah la, ro, al, gitu. Ya tidak terlalu sulit ini. Dalam prakteknya yang paling banyak berperan itu seperti qalqalah gitu ya. Qalqalah tadi yang berlawan ada hamas, syiddah, isti'la itu. Yang lain-lainnya sudah refleks ketika kita ucapkan sudah seperti itu. Ini gambarnya ya, gambarannya kalau lam jadi anginnya itu keluar dari pinggir lidah. Lidahnya nempel, jadi pinggir lidahnya di sini keluar angin sehingga tidak tertahan. Gitu lam. Sedangkan ro di sini keluar anginnya di ujung lidah, di tengah-tengah. Ya. Kalau lam tadi di pinggir. Itu suara keluarnya di situ. Kalau ro di tengah-tengah lidah. Allah. Nanti di sini di sifat ro ini ada sifat yang lain juga. Baik, yang selanjutnya namanya sifat at-takrir. Ya, mengulang-ulang. Artinya apa? Ini pada huruf ro, ya at-takrir hanya pada huruf ro. Huruf ketika diucapkan lidahnya bergetar, ya bergetar. Nah, ro pasti ada getarnya. Maka kurang tepat apabila kita membaca ro-nya seperti di dalam bahasa Inggris, ya we are, ya kira-kira begitulah. We are. Jadi ro-nya tidak ada getar sama sekali. Ini saya nggak paham bahasa Inggris. Kalau bahasa Madura saya jago. Ro, jadi ro-nya tidak seperti dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris sama sekali tidak terdengar ada getaran di situ. Berarti tidak punya sifat takrir dalam bahasa Inggris. Are, we are, gitu ya. Where, nah, we are. Kira-kira begitu. Tetap ada getar, sedikit, tapi tidak terlalu banyak ya, sedikit saja. Yang penting ada. Allah, Ar-Rahman, Allah. Sedikit saja ada getar,
Jangan sampai hilang sama sekali atau terlalu banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu terlalu banyak ya, jadi sedikit saja. Kalau kita hitung itu mungkin hanya 2 kali getar. Aru, aru, aru. Ada 2 getar saja. Jadi sedikit. Tidak sampai total hilang, juga tidak terlalu banyak. Ini sifat at-takrir, hanya dimiliki oleh sifat ro. Selain ro tidak ada yang seperti itu. Berikutnya yang keenam, sedikit lagi, at-tafasyi. Nah, takrir kita ingat ada ro-nya, berarti huruf ro itu takrir. Nah, at-tafasyi ada shinnya, berarti hurufnya shin. Kira-kira sedikit mengingatnya seperti itu. Shin. At-tafasyi ini hanya dimiliki oleh sifat shin. Artinya apa tafasyi? Nafas. Ketika mengucapkan huruf shin, nafas itu menyebar di mulut. Kalau huruf sin, sa, si itu udaranya tidak menyebar penuh di dalam mulut, tapi hanya lewat saja. Sa, so, dan semacamnya. Za, ta, fa. Tapi untuk shin ini penuh di dalam mulut, penuh dengan angin. Ya, tapi nggak usah monyong juga. Nggak perlu begitu, biasa seperti posisi baca sin, tapi angin banyak di situ, penuh dalam mulut. Sya, minasyaitonir syashi syubash. Sekarang hawanya panas sekali, gitu ya, latihan shin. awas shin. Saya pernah jumpai juga shin itu santri ada yang membaca seperti dalam bahasa Indonesia, tulisannya bisa ditulis dengan SY itu ya. Jadi bacanya sia, dibaca sia. Minas syaito. Nah, itu diperhatikan, kalau ada yang seperti itu diperbaiki ya. Jadi tidak ada seperti suara iye atau iya, sia ya. Murni a langsung. Sya, bukan sya. Itu perlu diperhatikan juga, barangkali ustazah nanti menjumpai anak-anak yang membaca seperti itu. Sya, dan tidak perlu memonyongkan bibir. Karena ini kita kadang-kadang jumpai juga minasyaitonir. Harusnya minasya, biasa saja, yang penting udara menyebar meluas di dalam mulut. Yang berikutnya sifat istiqalah. Sifat istiqalah ini memanjang. Coba kita lihat di definisinya. Lidah terjulur saat melafazkan pot dari ujung dalam ke depan hingga ujung lidah, menyentuh pangkal 2 gigi seri bagian atas karena pengaruh udara yang menekan bagian belakang lidah. Jadi dari belakang nempel kan, itu sampai ini misalkan lidah dari belakang ini nempel ke geraham sampai posisi gigi yang depan, gigi seri itu semuanya jadi nempel pinggirnya. Dari belakang sampai depan nempel. Begitu. Karena kalau tidak nempel semua, nanti akan keluar angin. Ini hanya dimiliki oleh sifat huruf bod. Namanya sifat istiqalah. Memanjang. Kenapa memanjang? Karena dari pangkal lidah terus pinggirnya itu sampai ke depan sampai menyentuh semuanya. Walabbo. Jadi agak suara yang sedikit ditahan, memanjang. Walabbo ghairil maghdubi bu. Tidak langsung seperti dal ringan diucapkan du.
otomatis. Tapi dalam bab ini masih ada suara memanjang. Mau bu ada sedikit begitu. Ya, kalau sudah tasdid itu lebih lama terdengarnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Betul-betul terlihat sifat istitolahnya. Betul-betul nempel dari pinggir lidah, dari belakang sampai depan semuanya nempel. Di geraham sampai ke gigi seri. Abbo. Bukan seperti dal. Kalau dal yang menyentuh hanya ujungnya saja. Ada. Kadang-kadang ada yang baca begitu dengan dibaca o. Waladdo. Jadi suaranya jelas terdengar berbeda. Waladdo. Itu jelas berbeda. Istitalah. Kemudian yang terakhir adalah gunnah. Gunnah seperti yang di awal kita sempat sampaikan tadi, ada suara dengung di pangkal hidung. Gitu. Pasti ke pangkal hidung dan melalui anginnya keluar di hidung. Kalau hidungnya ditutup, maka gunnahnya tidak akan keluar. Baca nun anna menjadi ada. Nah, karena di hidung tertutup, jadi gunnah itu pasti keluar ke hidung, pasti masuk ke hidung. Gunnah semua gunnah. Tadi hukum nun sukun dan tanwin, nanti ada bacaan hukum bi gunnah, misalkan ada gunnah itu pasti ke hidung,